Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tik76. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial Excel, yaitu masih sama ya teman-temannya. Ini pengenalan tentang rumus-rumus dasar Excel yang mana nanti sangat berguna sekali bagi teman-teman yang ingin mempelajari Microsoft Excel lebih lanjut. Nah, ini adalah fungsi ataupun rumus-rumus dasar. Kalau pada video sebelumnya saya sudah membuat tutorial Excel tentang rumus dasar Excel, yaitu fungsi logikal di mana ada if, and, or, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rumus dasar Excel yaitu fungsi teks. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah fungsi teks lower. Kemudian ada fungsi teks upper, proper, left, right, mid, find, short, length, trim, substitute, replace, concatenate, text, dan exact. Nah, itu jadi banyak sekali ya fungsi teks ini. Jadi ini adalah fungsi yang digunakan dalam Excel untuk teks ataupun untuk huruf ya, untuk kalimat. Nah, apa sih fungsi-fungsi teks tersebut? Penjelasannya kita langsung simak saja slide berikutnya. Yang pertama adalah fungsi lower. Guna dari fungsi lower ini yaitu mengubah semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf kecil semua. Jadi lower ini digunakan untuk merubah teks ataupun kalimat menjadi huruf. Sintaknya adalah selalu sama. Rumus dalam Excel ataupun function ataupun fungsi dalam Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi sama dengan lower, kemudian teks yang ingin diganti ke huruf kecil itu apa saja. Contohnya seperti ini ya teman-temannya. Nah, kita lihat di sini pada kolom atau pada sel A1 itu ada tulisan fungsi teks dengan huruf dia kapital semua atau huruf besar semua. Kemudian ketika kita terapkan di sini menggunakan fungsi sama dengan lower, kemudian yang ingin kita rubah ke dalam huruf kecil semua adalah pada sel A1 sehingga kita ketikkan A1. Nah, ketika nanti digunakan fungsi lower ini maka hasilnya adalah huruf kecil semua, fungsi teks seperti itu. Nah, itu untuk yang fungsi lower. Selanjutnya adalah fungsi upper. Fungsi upper ini dalam Excel digunakan untuk mengubah kapitalisasi semua huruf pada sebuah teks menjadi huruf besar semua. Jadi ini merupakan fungsi teks yang kebalikannya daripada fungsi lower ini. Kalau lower itu digunakan untuk membuat sebuah teks menjadi huruf kecil semua, sedangkan upper itu merubah huruf kecil menjadi huruf besar semua. Sintaknya adalah sama dengan upper kemudian teks. Kita coba langsung praktek. Nah, contohnya pada sel A2 di sini ada tulisan ataupun teks yang bunyinya fungsi teks. Kemudian ketika dirubah ke dalam sebuah fungsi upper ini, kita gunakan fungsi upper, maka dia akan berubah menjadi huruf kapital semua. Nih, ataupun huruf besar semua. Nah, itu untuk yang fungsi upper. Selanjutnya adalah fungsi proper. Digunakan untuk mengubah huruf awal setiap kata pada teks menjadi huruf besar. Sintaknya sama dengan proper, kemudian dalam kurung teksnya apa. Nah, kita langsung praktek saja. Pada baris ataupun pada sel A3, di sini ada dua teks, yaitu yang pertama fungsi, yang kedua tulisan teks itu sendiri. Di mana huruf awal F pada tulisan fungsi itu hurufnya F-nya kecil. Kemudian pada tulisan teks T-nya, huruf awal T itu juga huruf kecil. Nah, kemudian kita berikan perintah ataupun fungsi proper ini. Yang mau dirubah huruf awalnya adalah sel A3, sehingga kita kasih sel A3. Nah, ketika dilakukan, maka hasilnya adalah fungsi teks sama, di mana huruf awal dari fungsi itu huruf F, huruf besar menjadi huruf besar, kemudian dari huruf awal dari teks itu sendiri juga akan berubah menjadi huruf besar seperti ini ya. Nah, itu untuk yang fungsi teks proper. Selanjutnya adalah fungsi teks left. Digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks dari arah kiri atau awal sebuah teks. Sintaknya
sama dengan left, kemudian teks yang ingin diambil, kemudian jumlah karakter yang diambil berapa. Langsung kita praktekkan. Pada baris ataupun pada sel A4 itu ada tulisan fungsi teks. Kemudian kita berikan perintah left. Ya, perintah left sama dengan left kurung buka. Teks yang ingin kita ambil itu sel berapa? A4. Kemudian yang ingin kita ambil hurufnya ada 4, maka kita kasih 4. Nah, ketika di rumus ini diberlakukan, ketika di enter, maka dia hasilnya menjadi hanya fung. Ya, karena di sini yang diambil 4 dari paling sebelah kiri di sini adalah tulis huruf F. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang diambil itu adalah fung saja. Itu untuk fungsi tag. Selanjutnya, fungsi rect. Kebalikan dari left itu ada right. Kalau left berarti sebelah kiri, sementara untuk right itu berarti dari sebelah kanan. Ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter teks dari arah kanan atau akhir sebuah teks. Sintaknya adalah sama dengan right, kemudian teksnya yang mau jadi objek itu, kemudian jumlah karakter yang diambil berapa karakter. Langsung kita praktekkan saja. Pada sel A5 sama, masih tulisannya bunyinya fungsi teks. Ketika diperlakukan rumus right, di mana sama dengan right, sel A5 kemudian 4, itu kita lihat. Nah, karena yang paling kanan di sini adalah tulisan teks, maka kita lihat dari huruf S, dihitung dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Maka didapatlah huruf S sampai dengan huruf T, sehingga nanti hasilnya ketika diketikkan rumus rect ini, maka dia hasilnya hanya tulisan teks saja. Itu untuk rumus right. Selanjutnya adalah rumus find. Digunakan untuk mencari teks pada teks lain, case sensitif, dan menghasilkan sebuah angka yang menunjukkan posisi teks yang dicari. Jadi rumus find ini ataupun fungsi find ini digunakan untuk mencari kata, dan dia sifatnya case sensitif. Artinya case sensitif adalah ia akan memperlakukan antara huruf kecil dan huruf besar. Seperti itu. Sintaknya adalah find text, kemudian sama dengan find text-nya apa, kemudian yang diambil berapa. Mulai dari angka berapa, start number ya. Kita akan lihat ya. Nah, kita lihat di sini ada tulisan fungsi text. Kemudian sama dengan find, sini ya rumusnya sama dengan find. Kemudian teks yang ingin kita cari adalah huruf U. Kemudian yang terdapat pada sel A6. Setelah di enter, itu ternyata huruf U itu hasilnya adalah 2. Huruf U itu dia ada di karakter kedua. 1, 2. Nah, kalau misalkan huruf U ini saya rubah menjadi huruf besar, kapital ya, seperti ini. Hasilnya seperti apa? Nah, value hasilnya akan error karena di sini tidak ada huruf besar, di sini huruf kecil semua. Karena untuk rumus U ini dia bersifat case sensitif, maka dia bisa membedakan mana huruf besar dan juga mana huruf kecil, seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi yang akan kita pelajari adalah fungsi search. Fungsi search ini digunakan untuk mencari teks pada teks lain non case sensitif dan menghasilkan sebuah angka yang menunjukkan posisi tag yang dicari. Jadi, nanti sama seperti find, cuma perbedaannya adalah dia tidak case sensitif. Jadi, huruf besar ataupun huruf kecil itu dianggap sama. Yang penting sama huruf itu dan nanti hasilnya adalah sebuah angka yang menunjukkan posisi tag yang dicari. Kita coba praktek. Sama dengan search, kita akan mencari huruf T. Kemudian sel yang dituju adalah sel A7. Ketika perintah ini ataupun fungsi ini diterapkan, maka hasilnya adalah 8. Huruf tag itu berada di karakter ke-8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar ternyata ada di karakter ke-8. Spasi dihitung juga ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah fungsi len.
fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter sebuah tag. Sama dengan sintaksnya sama dengan lens kemudian tag. Kita akan coba lihat. Jadi untuk menghitung karakter. Nah, fungsi len A8 berapa? Nah, kita lihat. 1 kita hitung ya dari huruf F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena spasi dihitung juga, maka karakter fungsi teks itu ada 11 karakter ketika diterapkan fungsi len. Selanjutnya adalah fungsi trim. Digunakan untuk menghapus spasi berlebihan, spasi ganda, spasi pada awal teks, dan spasi pada akhir teks. Nah, jadi fungsinya trim ini digunakan untuk menghapus spasi yang ada di depan, yang ada di belakang, dan juga spasi ganda. Sintaksnya adalah sama dengan trim kemudian teksnya. Kita praktekkan. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini pada sel A9 itu pada awal teks di sini ada spasi 1. Kemudian di tengah-tengah antara huruf I dan T ini di sini ada spasi yang ganda, ada 2 spasi. Kemudian di akhir ini itu juga ada 1 spasi. Nah, ketika diterapkan fungsi trim ini, maka dia langsung seperti ini hasilnya. Menghilangkan spasi sebelah kiri, menghilangkan spasi sebelah kanan, dan menghilangkan spasi yang ganda yang ada di tengah-tengah ini. Itu fungsinya trim. Selanjutnya kita akan belajar tentang substitutes. Digunakan untuk mengubah teks tertentu dengan teks lain. Rumusnya ataupun sintaksnya adalah sama dengan substitute, teks, kemudian teks yang lama, old text, kemudian diganti dengan new text, tag yang baru, kemudian instant name. Oke, kita langsung praktek saja. Di sini pada sel A10 itu ada teks ataupun tulisan data penjualan. Kemudian kita terapkan perintah substitute ini. Teks yang akan diganti adalah sel A10. Kemudian yang akan diganti adalah penjualan. Penjualan ini, tulisan penjualan akan diganti dengan biaya. Sehingga ketika perintah ini diaktifkan, dia akan menghasilkan sebuah keluaran ataupun outputnya menjadi data biaya. Yang berawalnya data penjualan berubah menjadi data biaya. Nah, itu untuk fungsi substitute. Selanjutnya ada replace. Fungsi replace ini digunakan untuk mengganti teks pada posisi tertentu dengan teks lain. Replace, alt text, start name, name chart, dan juga new text. Kita langsung praktek saja. Di sini pada sel A11 itu ada tulisan kuartal 1 2008. Nah, kita ingin merubah angka 1 ini menjadi angka 2 dengan menggunakan substitute. Nah, kita akan lihat sama dengan rumusnya adalah substitute. Kemudian teksnya adalah yang kita akan rubah atau akan kita ganti itu adalah sel A11 di mana karakter yang akan kita ini karakter yang akan kita ganti itu karakter 1 diganti dengan karakter yang baru, yaitu angka 1 akan diganti angka 2, sehingga ketika di enter hasilnya adalah seperti ini. Angka satunya, kuartal satunya dirubah, angka 1 menjadi angka 2, kuartal 2 2008. Itu untuk fungsi substitute. Oh maaf, ini substitute ya. Kayak substitute. Juga substitute ini sama ya, substitute, replace. Ini yang replace. Maaf, tadi substitute ya ini ya. Substitute sudah. Selanjutnya adalah replace. Nah, untuk yang replace ini dia ada di sini. Ini. Sekarang kita lihat. Pada sel A13 itu ada tulisan ABC sampai dengan huruf K. Nah, ketika dirubah menjadi fungsi replace ataupun diberikan pada replace, ya kita lihat di sini alt text, teksnya yang akan dirubah itu sel A13. Kemudian di sini dimulai dari karakter yang ke
6. Karakter ke-6 itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia dari huruf F. Kemudian berapa? Yang akan dirubah berapa banyak? Berapa huruf? 5 huruf. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari huruf F sampai dengan huruf 5. Nah, dirubah dengan apa? Dirubah dengan tanda asterik ataupun tanda kali ini, sehingga huruf F diganti dengan tanda kali dan GHIJ itu akan dihilangkan, sehingga nanti langsung huruf K saja. Hasilnya kita lihat, nah seperti ini. Ketika dirubah dengan fungsi replace ataupun diberikan tanda replace, hasilnya akan seperti ini. Sama pada sel A14, kita ingin merubah 2009 menjadi 2010. Caranya adalah sama dengan replace sel A14, kemudian dimulai dari karakter ketiga, kemudian yang diambil adalah 2, dirubah itu adalah 2 huruf, 1, 2 dengan angka berapa? Berarti 2 huruf adalah 0 sama 1, 0 sama 9. Kemudian akan dirubah dengan angka 1 dan 0, sehingga hasilnya adalah 2010. Seperti itu ya. Ini juga sama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi teks. Fungsi teks digunakan untuk mengkonversi angka atau numerik termasuk format tanggal dan waktu menjadi teks string dalam format yang ditentukan. Sintaknya sama dengan teks, angka, kemudian kode formatnya. Kita akan praktek. Oke, di sini ada teks. Fungsi teks sama dengan teks today. Kita akan memberikan perintah sekarang. Ini di tempat saya tanggal 13 ya. Bulan 12 2020. Nah, ketika diberikan perintah ini, maka hasilnya adalah tanggal 13 bulan 12 2020. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir ini ya. Fungsi exact. Fungsi exact digunakan untuk membandingkan dua teks apakah identik sama persis atau tidak. Ini biasanya digunakan untuk plagiat ya, mengecek plagiat atau tidak. Sama dengan exact teks 1 atau kemudian teks 2. Kita akan lihat. Nah, di sini pada sel A17 itu ada tulisan Word. Kemudian di sel B17 juga ada tulisan Word. Nah, kita akan mengecek apakah antara sel A17 dan sel B17 ini tulisannya sama persis. Kita lihat. Sama dengan exact A17, kemudian B17 dan hasilnya adalah true. Ternyata ini adalah sama persis. Oke. Selanjutnya, pada sel A18 itu huruf awalnya adalah huruf besar, huruf W-nya word. Sementara di sel B18 huruf W-nya itu adalah huruf kecil. Ketika kita berikan perintah exact, maka itu hasilnya adalah false, artinya salah. Antara sel A18 dan sel B18 juga itu hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang satu huruf W-nya huruf besar, yang satu lagi W-nya huruf kecil. Nah, begitu juga dengan sel A19, di mana setelah huruf W itu ada spasi, kemudian word. Sementara pada sel B19 itu langsung saja word. Nah, ketika dites ataupun dicek dengan menggunakan fungsi exact ini, itu juga hasilnya false ataupun salah karena ini berbeda. Jadi fungsi exact ini apabila sama persis maka dia akan menghasilkan sebuah keluaran yang benar. Tetapi kalau ada salah satu saja yang salah itu maka hasilnya adalah salah. Nah, itu ya teman-teman fungsi pada teks. Jadi fungsi pada teks itu sudah lengkap sekali di sini sudah kita bahas banyak ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 fungsi teks untuk rumus dasar Excel ini, sehingga ini bisa teman-teman pahami dan langsung praktekkan sehingga nanti bisa diterapkan di pekerjaannya jika memang sesuai. Baik teman-teman, kiranya itu saja video saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sehingga channel ini menjadi berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.